Jangan lupa follow Ikose dan Rodi Afriniko. Buat teman-teman pengen belajar atau pengen itu, saya bikin nulis. Kalau ada lihat itu di ini IG saya tuh, itu kan Ikose tuh. Nah, IG Rodi Afriniko. Itu saya banyak nulis itu. Ya, ini teman-teman bisa baca nih yang saya tulis. Dan satu lagi konsisten kalau anak muda tuh. Kalau saya coba untuk konsisten di IG itu one day one post. Kalau misalkan enggak ngepost, kasih punishment ke diri, misalkan infak, bisa infak 10.000, infak 20.000 gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Vivi di Mendadak Podcast seperti biasa. Kayaknya udah lama banget ya kita nggak kumpul-kumpul untuk Mendadak Podcast, atau udah lama sih? Udah lama belum sih? Udah berapa tahun kira-kira? Nggak pada kangen nih? Kangen sih, cuma kan sebelumnya kan disabotase kan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Itu kan untuk demi kelangsungan hidup bersama kan. Ya? Oke. Nah, hari ini kita kedatangan Abang Rodi Afriniko nih. Halo, selamat siang Bang Rodi. Selamat siang Mbak Vivi. Iya, itu baru pertama kali ya kesini ya. Iya, pertama kali. Tapi iklannya udah banyak dong. Tapi kalau kesini kayaknya udah 2 kali sih di sini. Dulu siang di bawah, talk show berarti ya. Di bawah, berarti kita ketemunya baru pertama ya Bang Rodi. Iya mungkin. Nah, Bang Rodi ini kan pengusaha ya, yang saya tahu sih. Karena udah nyontek di Instagram sih sebenarnya. Kita kan harus cek dulu, riset dulu kan, sebelum nanti salah ngomong kan bahaya. Nah, kalau boleh tahu pengusaha apa sih Bang Rodi? Awalnya tuh saya tuh bukan pengusaha sih awalnya kan. Awalnya mimpinya tuh pengen jadi peternak, ini jujur ya. Karena peternak apa nih? Peternak sapi, kambing, hobinya peternak dari kecil. Oh iya. Kemudian setelah kuliah kerja setahun di pabrik, kemudian balik ke Bengkulu. Saya tuh lahir dan besar di Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Di mana tepatnya kan? Rencana mau ini, saya tuh demen ternak sapi gitu kan. Tapi ternyata di perjalanan tidak ada jalan menuju ke sana karena ketika mau masukin proposal segala macam ditolak semua karena saya sarjana teknik. Apa yang ngurus peternakan gitu kan. Oh iya ya, teknik ke peternakan jauh berarti ya. Akhirnya saya ini kebetulan orang tua saya kan punya usaha tailor dan konveksi. Kemudian karena tahu-tahu tiba-tiba orang tua saya meninggal, ayah saya meninggal, akhirnya nggak ada yang jalanin usaha keluarga, mau tidak mau saya yang jalanin. Jadi akhirnya cocok lah gelar saya dengan apa yang saya jalanin, ST, sarjana tailor gitu. Wah, gitu. Kirain tadi ngomong sarjana teknik, sarjana tailor. Nah, kita kan bahas tentang pemberdayaan UMKM ya, Bang Rodi. Belum. Kemudian itu kan awalnya saya punya usaha tailor tuh, orang tua saya kembangin dari mulai kecil, sekarang alhamdulillah sudah mulai besar. Dan kemudian setelah itu berjalan lebih kurang 4 tahun, 2015 saya pindah ke sini tuh 2012 di Pangkal Pinang. Baru kita buka usaha kuliner di tahun 2015 sampai hari ini. Boleh tahu disebutin nggak apa-apa kan ya? Sebutin. Pertama saya buka di sini tuh sate padang Sutamudul. Wah, itu yang ya di sini alhamdulillah sudah menjadi pilihan lah untuk masyarakat Pangkal Pinang. Kemudian di tahun 2020 rasanya saya tuh kurang puas dengan hanya sate saja. Kemudian kita munculkanlah namanya Ikose. Ikose ini sebenarnya bukan sate padang saja. Nah, tapi Ikose ini lebih ke rumah makan atau restoran Minang Padang kekinian. Karena yang ada di sini itu adalah menu-menu fast moving atau best seller di rumah makan Padang, itu ada di Ikose, semuanya disajikan dalam keadaan hangat. Oh gitu. Tapi selain menu sate Padang di Ikose, apa lagi yang lain? Menunya banyak, ada 5 kalau lebih kurang 5. Ada sate Padang kan, ada dendeng balado hijau dan balado merah, ayam batoko, ayam bakar, kemudian ada lontong tunjang, ada sop tulang iga, dan ada nasi goreng khas Minang. Wah, tadi udah bawa ya, Mel? Ada, kita tadi udah bawa. Oh, banyak. Nah, ada minumannya juga yang paling hit di sini. Pasti itu ya. Teh talua jahe green tea. Itu ada tagline itu, Mbak Bibi. Apa itu? Teh talua itu adalah minuman istimewa. Pengusir galau jadi bahagia, pengusir lelah jadi lebih bertenaga. Kita pergi sekarang. Nah, berarti tahun 2012 merantau ke Pangkal Pinang. Ya, saya sebagai turis di sini, Mbak Bibi. Sebagai turis. Turun istri maksudnya. Oh iya. Istri saya ke sini. Tadi kalau ngomongin turis kok tidak ada turis-turisnya gitu kan. Nah, kalau UMKM tadi kita bahas ya. Tahu nggak singkatan UMKM apa? Ada yang tahu? UMKM. Tahu nggak nih? Kalau tahu kita kasih hadiah nih, boleh saja satu. Siapa yang tahu nanti dikasih voucher di Kose. Tapi nggak boleh gunting ya, nggak boleh gunting ya. Searching.
Usaha mikro kecil menengah. Udah lihat nggak? Enggak. Usaha mikro kecil Boleh menengah. ditukar nanti. Boleh ditukar. Acak-acak ya Lisna ya. Nah, untuk UMKM terbagi apa aja sih? Mungkin ada yang belum tahu nih yang nonton nih. Kan orang cuma tahu kan UMKM. Cuman apa sih yang mencakup UMKM itu apa aja gitu? Sebenarnya UMKM itu kan bukan hanya kuliner gitu kan. Pokoknya seluruh unit usaha kecil menengah yang masih levelnya mikro itu disebut UMKM. Artinya kayak petani-petani kita di kampung-kampung itu juga bisa disebut UMKM. Terus pengrajin batik yang pemula-mula Jasa juga, berarti ya? Jasa juga bisa kita sebut UMKM kan. Kemudian kayak yang las segala macam juga bisa. Nah, dia disebut UMKM itu ada batasan penghasilannya. Kalau dia di angka 50 juta itu mikro. 50 juta per tahun nih. Kalau dia 50 juta per tahun itu mikro. Tapi kalau dia 300 juta sampai 2,5 miliar itu masuk menengah. Oke. Nah, 2,5 ke atas baru nanti kita sebut dengan udah ke atas. Ini kalau usaha abang sendiri termasuk apa itu? Sultan Mudo gitu saya kan? itu udah masuk menengah ke atas lah ya. Waduh. Menengah menuju ke atas. Menengah menuju ke atas, wah, hebat. Jadi omsetnya udah di atas segitulah gitu. Boleh lah berarti ya. Ya alhamdulillah. Rumahnya ada berapa nih bang? Wah, kayak apa banget coy. Rumahnya rumah satu, cukup satu. Tapi kayak ada sesuatu yang ganjil gitu kan, rumah satu, tapi mobil banyak. No. Amin. Tapi di setiap daerah ada. Waduh. Nah, pandemi kemarin kan 2 tahun, kita kan emang ekonomi Indonesia lah gitu ya, termasuk ini ya, mandek banget ya. Berpengaruh nggak sama usahanya si Bang? Ya sebenarnya hampir semua usaha berpengaruh, tapi tinggal tingkat besarnya saja yang membedakan antara satu unit usaha dengan usaha yang lain. Terus banyak juga sih usaha yang bertumbuh di tengah pandemi kan, terutama yang di bidang kesehatan. Nah kalau kami di kuliner sendiri, seluruh kuliner yang legend, yang dikenal masyarakat, memang melekat di hati masyarakat, di pandemi pun tetap bertahan. Biasanya seperti itu. Nah, ya alhamdulillahnya Sultan Mudo itu termasuk mungkin salah satu kuliner yang melekat di hati masyarakat Pangkal Pinang. Sehingga jadi dicari terus tetap gitu ya? dicari dan alhamdulillah Ikosa itu buka di kala pandemi. Oke, jadi sistem online juga berarti ya? Sistem online, kita udah delivery order. Kayak tadi kan kita kirimkan sini kan nggak ada biaya kan? Iya. Termasuk itu salah satu program yang kita lakukan. Yang kemudian ketika pandemi ini kan orang nggak bisa bergerak dengan lincah, banyak keterbatasan. Akhirnya kami yang berusaha untuk mendekatkan pada pelanggan. Makanya kita bukalah satu lagi di Gabek. Iya. Kemudian Sultan Mudo juga. Ikose itu. Ikose ya. Kenapa Ikose? Karena Sultan Mudo ini tidak bisa dipatenkan. Nah, karena syarat untuk kemajuan sebuah usaha itu adalah dia bisa dipatenkan. Kalau bisa dipatenkan artinya usaha tersebut punya masa depan. Itu nama Ikose itu kenapa, Bang? Ikose ini pertama gara-gara Sultan Mudo nggak bisa dipatenin. Ya, akhirnya kita mikir apa sih gitu. Kemudian di tengah perjalanan memikir itu adalah beberapa opsi nama kan. Terus saya diskusi dengan teman-teman, ternyata teman-teman milihnya Ikose. Ikose berarti banyak perjuangan juga. Iya, sama sangat. Ikose. Iya, akhirnya ketemu Ikose ini Minang banget enggak ya? Iya sih. Enggak. Tapi kalau mungkin yang belum tahu cuma dengar nama Ikose kayak Jepang. Kayak Jepang gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau dia ngeliat ininya Padang. Padang, Iya jadi itu dong. Padang Kejepangan jadinya. Boleh nggak apa-apa. Jadi datang orang Jepang semua sih. Dan ternyata orang Jepang juga demen makan sate kita. Oh iya? Iya. Udah pernah Udah pernah beberapa waktu 2 minggu yang lalu, 3 minggu lalu ada ke Ikose. Dia suka. Ke Ikose. Tapi dia bilang agak spicy, agak pedas katanya kan. Oh pedas. Agak Beda sama pedas. natto bilang sama dia. Natto itu beda sama Ikose gitu. Nah kan sekarang udah new normal nih Bang, kembali seperti biasa gitu kan. Berarti lebih banyak customer yang baru-baru datang atau yang lama-lama gimana tuh? Nah, ya Lebih banyak jumlahnya nggak atau pendapatan? tetap ada juga sekarang ini yang menjadi perbedaan antara di masa pandemi dengan hari ini tuh memang kita bebas bergerak, tetapi kondisi ekonomi yang ada hari ini tuh juga sangat membatasi ruang bergerak, bukan nggak mau bergerak. Kalau dulu tuh orang nggak bisa bergerak karena tidak boleh bergerak. Kalau sekarang tuh masyarakat tuh nggak terlalu bergerak karena memang pergerakan ekonomi yang terganggu gitu. Iya, Nah betul. artinya sekarang tuh memang kita harus pandai-pandai dengan melahirkan menu-menu yang terjangkau dengan masyarakat itu. tapi enak gitu. Iya, strategi baru berarti Nah ya. gitu. Jadi beda konteks. Kalau dulu gimana caranya makanan kita sampai ke masyarakat, masyarakat nggak peduli mau mahal mau murahnya dia tetap beli. Iya.
gitu. Yang penting enak. Sampai dan aman gitu iya. ya. Nah, tapi kalau sekarang dengan kondisi ekonomi kita yang belum stabil kan, dengan ini masyarakat butuh yang enak, nyaman, namun bisa mereka miliki gitu. Nah, Mereka pernah ngasih masukan nggak bang? Waktu sekarang nih ini normal, masukan untuk wah kayaknya harus pakai menu baru nih, coba dibikin ini bikin itu, ada nggak sih yang ya rada cerewet lah gitu? sangat. Dan banyak berarti ya? salah satu lahirnya Ikose itu gara-gara tanda kutip, Oh. kalau saya bilang bukan kecerewetan konsumen Tapi sih. saran kali ya, Tapi lebih ke lebih karena sayangnya sama mereka, sama kita kan ya. Iya, Karena mereka pengen ke Sutamudo tuh atau ke Ikose tuh nggak hanya nikmatin sate. Iya. Jadi kalau anak kan tidak semua orang suka sate, anak-anak kan mungkin kurang. Jadi makanya mereka usul ada ayam, ada sop yang berkuah kan. Iya. Nah, lahirlah Ikose itu semua satunya ada sumbang saran daripada teman-teman pelanggan juga gitu. Oke. Nah kan kira-kira strategi apa nih untuk dilakukan untuk bersaing dengan para pelaku usaha lain gitu? Atau punya dari segi marketing, inovasi-inovasi lain yang lebih menarik gitu. Dari Iya. segi medsos juga bisa dibilang itu juga sangat butuh ya, berpengaruh ya bang. Betul. Ya, jadi pertama ya kalau untuk teman-teman pelaku usaha kuliner, enak itu bukan syaratnya untuk berjualan. Tapi enak itu sudah keseharusan. Iya. Jadi kalau kuliner memang harus enak, itu bukan lagi masuk di dalam kategori. Tapi itu harus menjadi keseharusan, wajib tuh kan. Nah, yang setelah itulah barulah nanti tempatnya mesti bersih rapi Iya, kan gitu kan. setuju. Kemudian pelayanan harus ramah dan cepat. Kemudian yang paling penting itu adalah kehalalan produknya, keterjaminan halal bahwa produk yang kita jual itu betul-betul produk halal. Gimana caranya walaupun misalnya kita belum dapat logo halal, minimal vendor yang kita gunakan itu adalah yang memakai standar halal. Kan Oke. banyak tuh kayak ayam, kayak Iya, daging gitu. Nah, betul. itu jadi konsumen yang makan itu jadi merasa aman. Terus yang paling penting itu sekarang itu zamannya zaman endorser. Iya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Selebgram kita gitu ya. harus ya bekerja sama dengan media-media seperti kayak Sonora, kan ini sangat membantu. Iya. Kemarin waktu kita promo ini saya buka-bukaan ya, itu orang nelfonin saya tuh dari Sungai Liat, dari mana-mana. Ini dari mana Bapak tahu? Dari Motion, dari Sonora katanya. Oh, dengar iklan. Dengar berarti. iklan, Iya, betul. iya, oke. Kemudian dan channel-channel seperti ini tuh memang harus ini terus terang ini nggak muncul, memang kenyataan loh, bukan saya ngada-ngada. Jadi berarti sebenarnya begitu saya kan kenapa saya baru pasang gitu kan. Oh, aduh. Berarti Tapi padahal panjang lagi aja bang nanti bang. tapi tidak, sebenarnya kan saya pengen bagi-bagi cerita juga. Ini bulan ini saya dengan media ini dengan itu saya coba untuk mengelaborasi semua media gitu kan, karena semakin besar jaringan dan semakin besar peluangnya gitu kan. Iya. Dan cabang sendiri udah di mana aja nih bang? Atau di baru seputaran Pangkal Pinang? Sebenarnya dulu kita 2016 tuh punya cabang 7 kita tuh. Di 2 di Jakarta, 1 di Bengkulu, 1 di Batam. Oh, Jakarta ada berarti Ada ya? 2, tapi berhasil ditutup. Jangan lama saja usaha tuh Iya, gitu. kita kan nggak langsung harus dapat banyak, harus Iya. sukses gitu kan, pasti ada jatuh bangun gitu kan. Ini bukan kayak soal jatuhnya, tapi soal bangunnya kayak kan. Si paling tahu bisnis aja gitu kan. Sungai Liat ada nggak bang? Hah? Sungai Liat ada? Soalnya belum kita sekarang fokus di Pangkal Pinang. Oh, fokus aja di Pangkal sana. Pinang udah 3. Nanti kalau wilayah lain mereka bisa datang ke Pangkal Pinang lah, biar sambil jalan-jalan gitu kan. Baru pas jalan lihat, wah Ikose gitu. Ikose. Wah, balik lagi nih di Mendadak Podcast. Tadi kita udah ngobrol banyak ya bang tentang usaha. Oke. Ada yang mau tanya nggak nih tim kreatif nih? Boleh. Oh, silakan Mbak Lisna. Ke Bang Rodi. Oke, siap. Kalau ngedengar nama Bang Rodi ataupun ketemu sama Bang Rodi pasti ingetnya sama Sultan Mudo Oh. istilahnya. Tadi juga kan Bang Rodi udah cerita sedikit bahwa kenapa itu namanya Ikose, karena memang dari Sultan Mudonya itu susah nggak bisa dipatenkan ya Bang ya awalnya. Nah, itu gimana sih Bang? Maksudnya nge-branding Ikose itu sendiri, terutama kan orang udah kenal sama Bang Rodi itu ciri khasnya itu dengan Sultan Mudonya itu. Nah, itu gimana proses nge-branding? Itu seperti apa ke masyarakat, terus ke pelanggan-pelanggan Bang Rodi sendiri itu seperti apa? Oke, ini pertanyaan sangat menarik sekali kan, dan hampir banyak pertanyaan seperti ini kan. Jadi memang tidak mudah membangun brand, asli tidak mudah. Jadi butuh energi, butuh perjuangan, dan butuh cost terutama kan. Nah, strategi yang paling vital yang kami gunakan itu adalah pertama tetap medsos, yang kedua influencer. Dulu waktu pembukaan Ikose yang di Gabe kan kita juga undang Sonora, itu ada videonya Yudi bikin juga itu waktu itu. Ada tuh. Makan juga itu juga. Iklan juga makan di situ. Jadi memang
mau tidak mau kita harus budgetin untuk biaya promosi. Kemudian saya kemana-mana saya pakai baju ini. Baju ini sampai-sampai teman-teman bilang, ini kayak udah Rodi nggak punya, Bang Rodi nggak punya baju lain ya katanya baju ini Dia terus. nggak tahu siapa Bang Rodi ya. Sampai-sampai saya ke bandara kemana-mana pakai ini, dan ternyata banyak pelanggan kita Ikose ya, iya saya punya Pak. Oh ini ternyata dari situ, dari mulut juga semakin membuat orang yakin. Namun demikian tetap ada yang nggak percaya itu Ikose itu sama dengan Sutamudo. Ya saya bilang nggak apa-apa. Nah satu lagi ada cerita menarik bahwa di awal-awal kami tuh seolah-olah pengen ngadu antara Ikose dengan Sutamudo, musuhan sebenarnya. Gitu, kompetitor. Jadi kami merasa bahwa kayaknya kok Sutamudo nggak ada ini ya, nggak ada kompetitor di Pangkal Pinang gitu kan. Yaudah kita ciptain aja musuh sendiri lah gitu kan. Nah namanya Ikose gitu kan. Dalam selimut. Jadi orang mikir ini beda gitu kan. Tapi lama-kelama orang tahu juga gitu kan, kita Sutamudo sama dengan Ikose. Ya udah palang kadung ini tetap kami akhirnya kita buat Ikose by Sutamudo di mana-mana. Tapi boleh tuh promonya menarik tuh Bang, pakai kaos Ikose kemana-mana gitu kan. Jadi kan orang kan lebih ke wah mata melihat Ikose apa sih Ikose gitu. Iya Boleh. benar. Boleh ditiru ya, promosi juga nih, promosi yang sangat Dan menarik. hampir kalau dulu dari tahun 2015 sampai 2019 akhir itu saya tuh nggak pernah lepas baju Sutamudo, makanya lekat. Bahkan orang juga, Mbak Pipi, orang nggak kenal dengan Rodi Orang kenalnya Sutamudo. Hampir seluruh orang, katakan orang Minang di Bangka Belitung ini ya. Oh, abang kenal nggak dengan Rodi? Siapa Rodi? Nggak tahu mereka. Tapi dibilang Sutamudo, siapa yang nggak tahu Sutamudo? Oh, lebih ke situ berarti. Iya, lebih tahu Sutamudo daripada saya. Kayak saya pasang foto saya besar-besar di sana itu Rodi, pandarnya Sutamudo gitu kan. Biar orang tahu. Udah banyak artis berarti ya yang makan di Sutamudo. Ya, alhamdulillah hampir seluruh pejabat daerah di Bangka Belitung sudah, menteri bintang 2, bintang 3 Wow. sudah, dirjen-dirjen sudah, Makan di situ. gubernur sudah. Aduh gila. Tinggal presiden aja yang belum lagi. Nanti kita callin aja kayak Radio Sonora kayaknya yang belum. semuanya kayaknya belum nih. Iya. Tapi kalau Sonora nggak usah jauh-jauh, di sini kan ada Di mana tuh? Ikose. Nah, untuk memulai usaha baru nih kan mungkin banyak nih orang pengen usaha cuman lebih mandek ke waduh nggak ada modal nih gitu. Itu benar nggak sih Bang kalau kita pengen buka usaha butuh modal yang banyak besar? Kalau abang sendiri kan mulai dari nol banget kan ya kan? Itu gimana tuh Bang? Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan mereka yang berasumsi bahwa berpendapat bahwa modal adalah pilihan utama kan, karena itu pendapat mereka bebas. Namun kalau menurut saya pribadi yang telah menjalani banyak bisnis usaha, yang paling mahal itu sebenarnya adalah ide, ide dan gagasan. Nah, ide itu menurut saya lebih mahal daripada uang gitu kan. Yang penting kita bisa mendrive ide ini menjadi sebuah kenyataan dan menguntungkan gitu. Biasanya takut idenya dicuri gitu kan. Kalau kita lagi rapat gitu kan, sama-sama ngeluarin ide tiba-tiba dicuri aja. Tapi kalau menurut saya itu nggak, ya khawatir boleh, tapi berlebihan jangan, karena tidak semua orang bisa mengimplementasikan apa yang ada dalam ide kita. Dan yang terpenting itu kalau menurut saya pribadi setelah menjalani bisnis, bukan soal bisnisnya, tapi soal siapa yang pegang bisnis. Iya, betul. Itu tantangan sendiri untuk sekarang new normal seperti apa? Punya tantangan sendiri nggak untuk usaha abang gitu? Sangat banyak hari ini, karena apa? Seperti kata teman-teman bahwa pada hari ini tuh konsumen sudah menjadi pengusaha gitu kan, karena semuanya pengen jadi pengusaha hari ini gitu kan. Itu juga menjadi tantangan kita. Yang kedua, memang pinter-pinter mengelola keuangan yang menjadi tantangan hari ini, karena begitu bahan baku semuanya melonjak naik. Nah, jadi kita harus mempunyai kemampuan finansial yang bagus untuk mengelola bagaimana usaha ini tetap berjalan, keuntungan tetap ada di tengah naiknya harga-harga gitu. Nah, harapan abang untuk pemerintah kita kepada pelaku usaha UMKM di daerah untuk Pangkal Pinang ada nggak Bang? Mungkin saran atau kalau saya sih gini, teman-teman UMKM itu diperbanyak saja channel penjualan. Channel penjualan. Jadi kita dorong dan dukung UMKM ini untuk terus berproduksi. Tapi kalau kita tidak siapkan wadah untuk dia berjualan, itu problem. Berarti yang penting ada wadah gitu ya. Wadah, karena mereka sudah berproduksi kan, sudah memproduksi. Misal gini, saya sependapat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Pangkal Pinang dengan ngadain Food Millennial Festival itu salah satu gagasan cerdas menurut saya kan gitu. Karena menurut saya itu adalah channel penjualan. Namun kan itu kan 3 bulan sekali gitu kan. Sementara kan makannya setiap hari gitu kan, jualannya setiap hari. Nah, kalau bisa memang ada
ada food street gitu misalkan Iya. yang memang memadai seluruh UMKM untuk bisa jualan di situ selain di Kayak alun-alun. contoh mungkin kita ngambil ke luar negeri kayak di Korea gitu kan. Ya Iya. kan mereka punya kayak Myeongdong Street banyak menu-menu makanan yang memang Betul. nggak sama semuanya gitu ya. Nah, saya pernah ngusulin dulu tuh ini misalkan jalan di Garuda itu. Iya. Oh, Garuda yang Garuda yang tersebut, ya. sebenarnya kan kita Iya, tutup itu tutup. Kiri kanan tutup. Nanti seluruh UMKM bebas dari jam 4 sampai jam 12 malam silakan jualan di situ. Nanti parkirnya di tempat lain. Iya, iya. Jadi atau di jalan balai, jalan-jalan yang bisa kita tutup lah. Nanti seluruh UMKM bisa jual itu. Nah, kami udah ngeluarin satu program dari komunitas kita kan. Tadi kan saya kan kami kan punya komunitas namanya GEMPRO, Global Entrepreneur Profesional. Global Entrepreneur Profesional itu komunitas wadah untuk teman-teman UMKM belajar dan bertumbuh, sharing bersama gitu kan. Nah, kemarin kami diskusi panjang, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita kan sering bilang, oh channel penjual, apa yang kita perbuat? Akhirnya kami bikinan namanya Amor. Amor itu Ahad Morning UMKM. Oh iya, Ahad Morning. Kita singkat dari Amor. Jadi Amor ini kita ajak teman-teman untuk jualan di alun-alun di depan Gerai Telkomsel dengan Hotel Sabrina itu. Nah, kita nggak juga kita fasilitasi sih, tapi yang kita fasilitasi itu semangat mereka, terus kita dampingin, kita bantu promosiin untuk orang ke alun-alun olahraga sembari menikmati produk-produk UMKM. Alhamdulillah ini sudah beberapa kali jalan dan itu lumayan berdampak terhadap UMKM. Setidaknya Untuk lapangan kerja mereka juga ya. iya, Untuk kerja itu. gitu Bang ya. Dan itu mereka jualan di situ tidak malah nambah omset mereka Iya. dibanding tempat yang lain. Itu jadi channel penjualan harus diperbanyak gitu. Tadi ngomongin usulan yang tadi Abang bilang di Jalan Garuda itu disetujui. Belum, enggak, Oh, cuman belum. itu ide aja Oh, itu. itu. Ide. Tapi kayaknya setuju tuh. Harus setujui. Masalahnya kita siapa gitu. Mungkin harus nunggu jadi wali kota dulu ya. Aduh, kan. Jadi kapan tuh nyalon? Wah. Nah, pesan untuk Pak mungkin yang pengen buka usaha, calon pelaku usaha, ada pesan-pesan nggak? Sebenarnya gini teman-teman, kalau teman-teman Sonora pengen punya usaha itu sangat simpel sekali sebenarnya. Karena usaha itu pada prinsipnya adalah solusi daripada persoalan. Jadi kalau teman-teman ada di sini pengen jadi pengusaha, carilah masalah di Pangkal Pinang. Cari masalah? Cari masalah, Itu gimana maksudnya Bang? cari temukan solusinya, itulah bisnis. Ayo Contoh, teman-teman. Kalau teman-teman bermasalah dengan perut, lapar, teman-teman kemana? Makan. Makannya di mana? Di Ikose kan? Iya. Kayaknya udah lewat berapa menit? Udah promo kan? Berarti Ikose Iya, itu iya. tempat berkumpulnya orang bermasalah dengan perut, gitu kan? Ya, rumah makan itu hadir karena banyak orang yang bermasalah dengan perut. Akhirnya lahirnya rumah makan untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau rambutnya panjang gini, gondrong, jelek banget gini kan, gitu kan? Jelek, Aldo. Abis itu pergi kemana? Salon, Bernapas itu. potong rambut. Di situ kumpulan orang bermasalah dengan rambutnya. Oke. Nah itu jadi sebenarnya simpel saja sih bikin usaha, betul nggak? Iya. Sangat simpel kan? Cari masalah ya di situ, cari masalah, kemudian temukan solusinya, itulah bisnis. Nah, kita ngomongin ini Bang. Kalau misalnya kalau masalah sate Padang kan udah pasti lah Ikose sama Sultan Mudo nomor 1 lah gitu kan. Masya Allah. Menurut Abang sendiri, kira-kira apa sih yang harus jual apa sih yang di Pangkal Pinang yang lebih laku untuk konsumen lebih menarik lagi gitu, selain sate Padang lah gitu. Makanan ringan untuk pelaku usaha nih, lebih cocoknya kemana? Kalau saya melihat sih di olahan pisang ya. Pisang. Kenapa pisang? Dari kemarin-kemarin saya sering bicara tentang pisang. Karena pertama pisang ini banjir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dari kampung-kampung banyak. Dan mungkin 90% masyarakat Bangka Belitung ini demen dengan pisang. Tinggal olahannya aja lagi. Apakah pisang kipas, apakah pisang coklat, pisang Iya, iya. keju. Oke. Tapi yang bisa ini take away Oh, oke. on the street, di jalan gitu kan. Jadi gitu. Setuju sih, bener. Gitu. Bulan depan apa sih Pisang. buka bisnis yang bisa tapi terus terang saya tidak tipe orang kemaruk ya. Jadi Tapi setuju tuh Bang, karena kan pisang goreng cuma ada di kafe kan, yang di pinggir jalan kayak Abang bilang tadi kan emang nggak ada gitu. dan itu banyak yang berhasil yang bikin Oke. itu. Saya udah beberapa kali cerita dan saya coba tuh drive teman-teman. Tapi terus terang bisnis itu bukan hanya soal ide, tapi memang passionnya dia di sana harus. Jadi dia menjalani sekaligus menikmati prosesnya. Iya, iya. Baru dia berhasil. Tapi kalau dia kepaksa atau demi popularitas dan segala macam itu nggak jadi. Jadi memang dia itu harus bawaan dari hatinya. Sama kayak Mbak Vivi lah kan. Kenapa bisa
bagus jadi MC karena memang seneng demen gitu kan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kita senengin, jadi itu barang. Betul. Boleh nih masukan yang sangat apa sih namanya bagus banget nih. Sesi terakhir kita sama Bang Rodi, kita masih ngebahas tentang usaha ya Bang. Yep. Nah kan zaman kan semakin berubah nih Bang. Kita lebih ke semuanya digital gitu kan. Si Pak Erick Thohir juga bilang kan ada beberapa pekerjaan yang nanti akan dihilangkan gitu kan. Dan semua yang baru-baru semuanya tentang digital. Itu gimana tuh Bang menyikapi hal tersebut untuk UMKM nih khususnya? Ya. Kalau dulu kan maaf saya potong ya. Kalau dulu kan promo lewat koran gitu kan, surat kabar dari mulut ke mulut. Sekarang kan udah bisa selebgram di medsos segala macam kan udah banyak itu Bang. Jadi memang inilah kelemahan daripada beberapa UMKM kita yang tidak siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, kalau teman-teman UMKM pengen maju, memang harus aware atau memang sadar dengan perubahan karena nggak bisa kita pungkiri. Dan banyak teman-teman kita yang kolaps tumbang gara-gara nggak siap dengan digitalisasi. Mereka tetap dengan berjualan konvensional, suruh konsumen datang, kemudian transaksi di situ nggak bisa seperti itu. Dan teman-teman memang harus cakap digital, terutama dengan WA status aja lah gitu kan. Kalau saya pribadi WA status itu 30-40% penjualan dari sana bisa. Cuman update status di WA dan banyak pelaku UMKM kita nggak tahu, nggak update status juga nggak tahu kan. Apalagi penggunaan Instagram, Facebook, apalagi Shopee dengan lain-lainnya. Dan kalau menurut saya pribadi teman-teman UMKM harus melek itu dan tidak hanya melek tapi memang harus menggunakan media-media tersebut. Mau tidak mau suka tidak suka. Zaman berarti ya. Kalau teman-teman tidak siap dengan itu, ya teman-teman harus siap dengan penurunan omset atau konsumen kita pindah ke tempat yang lain. Oke, itu yang lebih membantu kalau menurut abang sendiri usahanya apa? Lebih membantu platform mana yang lebih? Ya beda-beda kan kalau WA status, kalau IG, FB itu marketnya beda-beda Mbak Bibi. Jadi kalau bisa semua itu kan juga channel penjualan sebenarnya. Channel penjualan tapi dalam bentuk digital dan kalau menurut saya teman-teman UMKM mesti menggunakan itu semua gitu kan. Nah, kalau kami alhamdulillah kalau Mbak Bibi lihat dengan teman-teman lihat IG-nya Ikose udah memang sudah di-handle oleh profesional yang memang khusus berarti ya. Khusus memang ada medsos memang ada yang megang medsos memang seperti itu. Jadi kalau saya bilang gini dengan teman-teman UMKM bahwa ke depan kalau dulu portofolionya kita itu dalam bentuk proposal kan. Benar? Dalam bentuk lembaran. Ke depan portofolionya bisnis kita atau diri kita pribadi itu dari medsosnya kita. Iya. Dari medsos ini Mbak Bibi itu kita melihat Mbak Bibi ini siapa sih? Dari IG-nya. Kalau tulisannya melo-melo semua, oh berarti ini suka galau. Nah, kan gitu. Susah, abis banget berarti. Kalau betul. Nah, jadi mau tidak mau teman-teman harus bagus di medsosnya karena itulah jadi portofolio bisnis kita. Ya, betul, setuju sih. Baru ilmunya dapat berarti dari yang apa yang abang bilang gitu. Nah yang terakhir nih Bang, pesan-pesan untuk anak muda nih di luar sana. Pesan yang terpenting untuk anak muda itu adalah teman-teman selagi masih muda bersusah payah dan banting tulang lah ketika tulang masih kuat. Jangan nanti banting tulang ketika tulang sudah lemah gitu kan. Siapa yang menyanyiakan masa mudanya maka akan menuai masalah ketika tua. Gitu. Jadi hari ini teruslah belajar, banyak jaringan dan bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Oke, mantap. Itu. Setuju. Itu aja mungkin cara nomor. Mantap. Gimana nih? Ada yang mau tanya lagi nih? Yang terakhir? Sebelum kita closing, terus kita ke Ikose sama-sama. Udah. Oke, terima kasih buat Bang Rodi untuk waktunya. Sangat membantu, sangat banyak yang dipetik ya dari apa yang kita obrolin tadi. Dan sampai di sini dulu untuk Mendadak Podcast. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.